Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian, bapak-bapak yang saya muliakan, kembali kita panjatkan puji dan syukur atas karunia dan nikmat yang senantiasa diberikan kepada kita semua, terkhusus dalam hal ini nikmat kesehatan dan juga nikmat kelapangan waktu, sehingga kita semua kembali dapat bertatap muka di masjid yang sangat mulia ini dalam rangka bertolabul ilmi. Semoga saja dari majelis ini kita dapat memperoleh ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan majelis ini juga semoga Allah memberikan fadilah-fadilah yang telah dijanjikan oleh Nabi kita terhadap orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Karena tidak ada karunia yang paling besar di atas dunia ini melainkan apabila seseorang mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu tentang agama. Makanya Nabi kita mengatakan, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, baik ia kebaikan di atas dunia ini maupun kebaikan kelak di yaumil akhir, apa yang dilakukan oleh Allah terhadap hamba tersebut? Kata Nabi, yufaqihuhu fiddin. Allah akan memahamkan hamba tersebut tentang ilmu agama. Kemudian salawat dan salam mari senantiasa kita junjung tinggikan tentunya kepada Nabi kita yang sangat mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja kita semua dapat memperoleh syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jamaah sekalian, materi tafsir hari ini insya Allah kita akan membicarakan ayat yang ke-49, ya Pak ya, ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Adapun terjemahan untuk ayat yang mulia ini, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu
mereka menyembelih anak-anak laki-laki darimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Nah, jemaah sekalian, ayat yang mulia ini sesungguhnya masih berkaitan dengan ayat sebelumnya, persisnya ayat 47, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Bani Israel telah mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Kemudian Bani Israel juga merupakan suku atau bangsa yang terbaik di masanya. Nah, apa saja nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel? Nah, salah satunya inilah yang disampaikan oleh Allah di ayat ke-49 ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Bani Israel mendapatkan nikmat berupa keselamatan, berupa kebebasan dari kejahatan dan penindasan yang telah dilakukan oleh Fir'aun kepada mereka, dan ini sudah berlalu dengan waktu yang cukup lama. Makanya di sini Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Udhkuru ya Bani Israel nikmati alaikum." Bahwa ayat ini merupakan perintah yang datang dari Allah supaya Bani Israel senantiasa mengingat-ingat nikmat yang sangat besar, yaitu seperti yang kita sampaikan tadi, berupa pertolongan dan kebebasan dari kejahatan yang dilakukan oleh Fir'aun. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa id najjainakum min ali fir'aun. Dan ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut-pengikut Fir'aun. Nah, jemaah sekalian, ayat yang mulia ini diawali oleh Allah dengan id. Nah, ini sudah sering kita sampaikan bahwa kalimat ini menunjukkan keterangan waktu, ya Pak ya. Hanya saja waktu yang dimaksud dengan id adalah waktu yang telah lampau. Berarti kejadian di mana Allah menyelamatkan Bani Israel ini udah berlalu sekian lama. Nah, kalau misalkan keterangan waktu untuk kejadian yang akan datang, nah ini menggunakan idza, ya Pak ya. Jadi kalau Allah menggunakan idza, maka kejadian atau waktu yang dimaksud adalah waktu yang akan datang. Artinya kejadian yang sedang diceritakan oleh Allah pada saat Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita, kejadian itu belum terjadi. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan najjainakum.
kami menyelamatkan kalian atau kami membebaskan kalian. Nah, kalimat yang sama cuman dengan pecahan kata yang berbeda ya Pak ya. Juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-A'raf. Allah mengatakan wa id anjaynakum min ali fir'aun. Nah, di dalam ayat ini kita lihat Allah menggunakan anjaynakum. Sementara di ayat yang sedang kita bicarakan, yaitu ayat 49 dari surat Al-Baqarah, Allah mengatakan wa idnat jainakum. Jadi ketika Allah berbicara tentang nikmat kebebasan dan keselamatan yang didapatkan oleh Bani Israel, nah bahasa kebebasan dan keselamatan terdiri dari dua pola. Yang pertama Allah sebutkan dengan najjainakum. Kemudian yang kedua di surat Al-A'raf Allah sebutkan dengan anjainakum. Nah, apa perbedaan di antara dua pecahan kata ini? Sebetulnya dua kata ini satu akar kata ya Pak ya. Jadi satu akar kata, cuman polanya berbeda, itu aja. Adapun kata anjainakum, ini bentuk penyelamatan seperti dijelaskan oleh ulama-ulama tafsir ya Pak ya. Ini bentuk penyelamatan yang sifatnya Allah menjauhkan malapetaka dari seseorang. Jadi anjaina, malapetakannya yang dijauhkan oleh Allah sehingga seseorang selamat dari bahaya. Adapun najjaina seperti di dalam ayat ini Pak, sesungguhnya malapetakannya ditimpakan. Cuman di tengah-tengah malapetaka itu Allah menyelamatkan seseorang. Jadi malapetakannya itu terjadi, ya, bahayanya itu menimpa gitu loh. Cuman di tengah bahaya terjadi atau malapetaka terjadi, nah ini ada orang-orang yang diselamatkan. Nah ini yang disebut dengan najjainakum. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelamatan kepada hambanya dengan dua cara, Pak. Cara yang pertama, Allah menyelamatkan seseorang dengan cara menjauhkan mara bahaya dari orang tersebut. Kemudian cara yang kedua yang Allah gunakan untuk menyelamatkan seseorang, ya Allah timpakan mara bahayanya gitu Pak. Tapi Allah menyelamatkan seseorang dari mara bahaya yang terjadi. Nah ayat ini menggunakan najjainakum. Seperti kita ketahui ya Pak ya, bahwa Bani Israel dibebaskan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dengan cara membelah lautan. Kemudian Bani Israel melewati lautan itu dengan keadaan selamat. Ya Pak ya. Lalu gak lama kemudian datang pasukan Fir'aun bersama Fir'aun ya Pak ya. Nah mereka melewati jalur yang sama gitu loh. Mereka melewati jalan yang tadinya dilalui oleh Bani Israel. Akan tetapi giliran Fir'aun bersama pasukannya yang melewati jalur laut yang dibelah oleh Allah,
Nah, laut ini justru menjadi bahaya bagi Fir'aun dan pasukannya gitu loh. Sementara bagi Bani Israel dan Nabi Musa, jalur ini menjadi jalur keselamatan. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, jadi ini maksud dari najjainakum. Sebuah keadaan Allah timpakan berbeda bagi seseorang gitu ya. Ada yang berada di dalam keadaan itu tapi ia selamat dari hal tersebut. Ada juga yang berada di dalam keadaan tersebut tapi ia berbahaya di dalam hal tersebut. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya kita lihat di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan keselamatan yang diberikan kepada Bani Israel min ali Fir'aun, dari kejahatan Fir'aun bersama dengan keluarganya atau pengikut-pengikutnya. Jamaah sekalian, kalimat ali atau alu ya Pak ya, secara bahasa diartikan dengan keluarga. Dan kalimat alu sama artinya dan penggunaannya dengan ahlu. Jadi ahlu artinya keluarga, alu juga artinya keluarga. Hanya saja yang berbeda dari dua kalimat yang sama maknanya alu dan ahlu tadi ya. Kalau alu itu digunakan saat bergandengan dengan nama seseorang. Ya Pak ya. Jadi alu itu digunakan saat bergandengan dengan nama seseorang. Ya contoh di sini Fir'aun. Kira-kira ini nama seseorang atau bukan Pak? Nama. Makanya yang digunakan alu atau ali Fir'aun. Contoh lain misalkan salah satu nama surat ya di dalam Al-Quran Ali Imran. Ya Pak ya. Jadi Ali Imran atau Alu Imran ini artinya keluarga Imran. Nah, keluarga menggunakan bahasa Alu karena Imran adalah nama seseorang. Nah, kalau misalkan keluarga dinisbatkan kepada selain nama manusia, maka dalam hal ini yang digunakan adalah ahlu. Ya Pak ya. Contoh misalkan ahlu bait misalkan. Jadi keluarga Nabi disebut dengan istilah ahlu bait. Nah, ini menggunakan ahlu. Kenapa? Karena bait bukan nama seseorang. Bait itu artinya rumah, bukan nama untuk manusia. Makanya yang digunakan adalah ahlu. Contoh lain misalkan ahlul ilmi misalkan. Ya. Ahlul ilmi, ahli ilmu, keluarga ilmu gitu ya. Nah, digunakan ahlu karena ilmu bukan nama untuk seseorang. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, di sini kita lihat bahwa yang menimpakan keburukan dan adab kepada Bani Israel adalah Fir'aun. Nah, Fir'aun yang dimaksud dalam ayat ini adalah nama untuk tahta atau kerajaan ya Pak ya. Jadi raja-raja yang menjadi penguasa di Mesir disebut dengan istilah Fir'aun. Ya Pak ya. Makanya kata-kata Fir'aun ini bisa dijamakkan atau dipluralkan ya Pak ya dengan Farain. Karena Fir'aun ini nama takhta gitu ya. Adapun rajanya ya banyak sekali. Jadi Fir'aun itu banyak gitu ya. Nah,
Hanya saja sebagian ulama mengatakan julukan kerajaan Fir'aun di Mesir ini diperuntukkan untuk raja-raja yang jahat, raja-raja yang beringas. Adapun raja-raja yang baik, nah ini disebut dengan Malik. Ya Pak ya. Makanya ketika Yusuf, ya Pak ya, ketika Yusuf sampai di Mesir, beliau pada akhirnya ikut menjadi pembantu kerajaan Mesir, ya Pak ya. Nah, Raja Mesir saat itu adalah raja yang sangat baik. Maka di dalam Al-Quran, raja penguasa Mesir di masa Yusuf bertugas di istana disebutkan oleh Allah dengan julukan Malik. Maka oleh karena itu sebagian ulama mengatakan julukan untuk kerajaan Mesir seperti yang ada dalam ayat ini Pak ya, Fir'aun, ini ditujukan kepada raja-raja yang jahat. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir mengutip dua riwayat terkait nama asli dari raja atau Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa. Kata beliau dalam satu riwayat, nama raja tersebut adalah Al-Walid bin Mus'ab bin Ar-Rayyan. Ya Pak ya. Jadi ini berdasarkan riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, sebetulnya nggak beda jauh Pak ya. Nama untuk raja Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa adalah Mus'ab bin Ar-Rayyan. Ya. Jadi wallahu alam, di antara dua nama ini ya sifatnya riwayat ya Pak ya. Jadi Imam Ibnu Katsir mengutip ini tanpa ada jalur periwayatan yang jelas gitu ya. Jadi wallahu alam, ini benar atau tidak ya sikap kita tawakuf. Bisa benar, bisa tidak ya. Adapun nama untuk Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa berdasarkan versi yang lain ya Pak ya. Nah ini dijelaskan namanya Ramses. Ya, namanya Ramses. Jadi wallahu alam inilah tiga nama yang masyhur ya Pak ya terkait Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa ya. Jadi wallahu alam bisa dibenarkan bisa tidak ya, bisa diterima atau bisa ditolak karena jalur periwayatannya tidak berdasarkan riwayat yang jelas ya. Nah, baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, yasumunakum su'al adzab. Nah ini Fir'aun bersama keluarganya, bersama pengikut-pengikut setianya menimpakan siksa seburuk-buruk siksa. Ya Pak ya. Jadi Bani Israel yang ada di Mesir di bawah kekuasaan Fir'aun, nah ini disiksa dengan siksa yang paling buruk. Apa bentuk dari penyiksaan yang sangat buruk tersebut? Nah ini dijelaskan di dalam ayat ini juga Pak. Yang pertama, yudzabbihuna abana'akum. Ya. Jadi Fir'aun bersama orang-orang yang setia kepadanya, nah ini menyiksa Bani Israel dengan cara menyembelih atau membunuh bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Bani Israel. Nah jemaah sekalian yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir menjelaskan di sini Pak ya tentang latar belakang kenapa Fir'aun
bertindak keji dengan cara menyembelih bayi laki-laki yang terlahir dari Bani Israel. Di sini dijelaskan bahwa di suatu malam Fir'aun bermimpi. Ya Pak ya. Bahwa ia melihat ada kobaran api yang datang dari Palestina. Lalu kemudian kobaran api ini pun sampai ke negeri Mesir. Lalu api ini pun membakar istana Fir'aun. Nah jemaah sekalian, mimpi ini diceritakan oleh Fir'aun kepada dukun-dukun yang ada di istananya ya. Lalu kemudian dukun-dukun ini pun memberikan takwil bahwa kata mereka ini menunjukkan bahwa istana Fir'aun akan runtuh. Kerajaan Fir'aun akan hancur. Dan biang kerok dari penghancuran istana dan kerajaan Fir'aun ini adalah putra dari Bani Israel, di mana mereka di zaman Nabi Yusuf dahulunya gitu Pak ya, tinggal di kota Palestina. Lalu kemudian keluarga Bani Israel ini melakukan makar terhadap salah satu saudara mereka yaitu Nabi Yusuf. Dengan cara apa? Dengan cara memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Kemudian singkat cerita Yusuf pun ditemukan oleh seseorang lalu dijual kepada kafilah dagang yang datang dari negeri Mesir. Nah singkat cerita jemaah sekalian, Yusuf tiba di Mesir, lalu kemudian diperjualbelikan, pada akhirnya yang membeli adalah keluarga istana. Kemudian selanjutnya ya, pada akhirnya Yusuf seperti kita sampaikan tadi Pak ya, menjadi salah satu pejabat di istana dan ia pun memboyong keluarganya yang masih ada di Palestina, terdiri dari orang tuanya Nabi Yakub alaihissalam, kemudian saudara-saudaranya sebanyak 11 orang. Ya Pak ya. Jadi berikut Nabi Yusuf, putra Nabi Yakub itu terdiri dari 12 orang. Nah, inilah sejarah Bani Israel. Dan sejarah ini sesuai dengan arah mimpi kobaran api yang dilihat oleh Fir'aun. Maka para dukun-dukun yang ada di istana Fir'aun berkesimpulan ya, runtuhnya istana Fir'aun nantinya akan disebabkan oleh salah satu putra dari Bani Israel. Maka disebabkan karena mimpi inilah sehingga Fir'aun membuat peraturan ya Pak ya, bahwa bayi-bayi yang lahir dari keluarga Bani Israel harus dibunuh. Akan tetapi terkait ya Pak ya, terkait pembunuhan terhadap bayi-bayi Bani Israel ini, ulama tafsir berbeda pendapat. Nah, pendapat yang pertama mengatakan seperti yang kita sampaikan tadi Pak. Jauh sebelum kelahiran Nabi Musa, nah ini perintah untuk membunuh bayi-bayi dari Bani Israel itu udah ditetapkan undang-undangnya oleh Fir'aun. Ini yang pertama Pak. Disebabkan karena ia takut terhadap mimpi yang ia lihat dan takwil yang disampaikan oleh para dukun-dukun. Nah, riwayat yang kedua Pak ya, atau penafsiran yang kedua, bahwa perintah yang dibuat oleh Fir'aun untuk membunuh bayi-bayi yang lahir dari keluarga Bani Israel ini terjadi setelah
setelah Nabi Musa menyampaikan dakwah ke istana Fir'aun. Ya Pak ya. Jadi tafsir yang kedua ini sesungguhnya berdasarkan sebuah ayat ya Pak ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ghafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Uqtulu abana alladziina amanu ma'ahu wastahyau nisa'ahum." Setelah Nabi Musa menyampaikan risalah kepada Fir'aun, ini dapat kita lihat di surat An-Nazi'at ya Pak ya. Jadi Nabi Musa bersama Harun datang ke istana, lalu mereka menyampaikan risalah tentang tauhid agar supaya Fir'aun mentauhidkan Allah. Akan tetapi yang terjadi apa Pak? Fir'aun menolak, bahkan ia mengatakan ana rabbukumul a'la. Sayalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Malah ini yang disampaikan oleh Fir'aun. Nah, disebabkan karena Fir'aun marah terhadap Musa dan Harun karena mereka menyampaikan dakwah kepada Fir'aun, apa yang diperintahkan oleh Fir'aun? Nah, ini yang disampaikan oleh Allah di surat Ghafir tadi. Fir'aun mengatakan, bunuhlah putra-putra dari Bani Israel dan biarkan putri-putri mereka untuk hidup. Maka oleh karena itu, seperti yang kita sampaikan tadi Pak ya, kejadian penyembelihan atau pembunuhan terhadap putra-putra Bani Israel yang diundang-undangkan oleh Fir'aun, ini ditafsirkan oleh ulama dengan dua penafsiran. Yang pertama, terjadi sebelum kelahiran Nabi Musa. Kemudian yang kedua terjadi setelah Nabi Musa menyampaikan risalah kepada Fir'aun. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, untuk versi yang pertama ya Pak ya, seperti kita ketahui dalam kisah yang sangat masyhur, bahwa setelah Fir'aun menetapkan undang-undang akan pembunuhan terhadap bayi-bayi Bani Israel, nah ini dilakukan. Setiap kali ada bayi yang lahir dari Bani Israel, langsung dieksekusi. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, bertahun-tahun dilakukan, pada akhirnya apa yang terjadi? Jumlah laki-laki dari Bani Israel ini makin sedikit. Sementara orang-orang Mesir atau penduduk asli Mesir ini mempekerjakan Bani Israel ya Pak ya, untuk ladang-ladang mereka, untuk pertanian-pertanian mereka. Jadi mereka memperbudak Bani Israel. Nah, dengan berkurangnya jumlah laki-laki, nah ini tenaga kerja juga semakin berkurang. Sehingga apa? Keadaan ekonomi Mesir juga melemah. Karena tenaga kerjanya udah berkurang gitu Pak ya. Jadi selama ini mereka memperbudak orang-orang Bani Israel tersebut untuk kehidupan mereka, untuk ekonomi mereka gitu ya. Nah, dengan adanya undang-undang tadi, pada akhirnya ekonomi negara Mesir pun menurun. Kemudian berikutnya disebabkan karena undang-undang yang pertama justru menyebabkan keadaan negara Mesir semakin miskin ya Pak ya. Lalu dirubah. Fir'aun membuat aturan yang kedua, bahwa ketetapan bayi-bayi yang lahir dari Bani Israel dibunuh. Di aturan yang kedua dibuat secara berjenjang. Artinya selama 1 tahun ya Pak ya, selama 1 tahun ini dilakukan, undang-undang diterapkan. Apabila ada bayi laki-laki dibunuh. Kemudian di tahun berikutnya dibebaskan. Artinya kalau misalkan ada bayi laki-laki yang lahir dari keluarga Bani Israel, nah ini dibiarin hidup. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, coba kita lihat ya Pak ya, Fir'aun membiarkan bayi-bayi Bani Israel untuk 1 tahun berikutnya hidup. Tujuannya apa tadi?
agar supaya kondisi tenaga kerja itu semakin baik, sehingga perekonomian negeri Mesir atau kerajaan Firaun akan stabil lagi gitu loh. Nah ini yang dipandang oleh Firaun, sehingga ia merubah aturan yang dibuat sebelumnya gitu ya. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memiliki tipu daya terhadap siapapun yang melakukan tipu daya gitu Pak. Nabi Harun alaihi salam dilahirkan di saat tahun kebebasan. Ya Pak ya. Kemudian berikutnya lahirlah Nabi Musa di tahun eksekusi. Maka disebabkan karena Nabi Musa dilahirkan di tahun eksekusi gitu ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada ibunda Musa, wa auhayna ila ummi Musa an ardihi. Wahai ibunda Musa, susukanlah, asikanlah bayimu. Kemudian apabila engkau takut akan undang-undang istana Firaun bahwa anakmu terancam akan dibunuh, maka buanglah ia ke sungai. Ya Pak ya, maka buanglah ia ke sungai. Jadi dalam rangka untuk menyelamatkan Nabi Musa, ya ibundanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak ya. Ibundanya mengasihkan Nabi Musa, kalau misalkan patroli mau datang gitu ya. Nah ini bayi Nabi Musa ini dibuatkan kotak, kemudian dihanyutkan ke sungai Nil, tapi diikat dengan tali Pak. Nanti kalau patroli udah lewat, talinya ditarik lagi. Kemudian Nabi Musa diangkat, dibawa ke rumah. Jadi seperti itu. Setiap kali datang patroli, ibunda Nabi Musa melakukan hal seperti itu. Nah, tiba di suatu saat Pak, pada saat talinya ditarik, ternyata kotaknya udah nggak ada. Maka Nabi Musa pun hanyut dibawa oleh sungai Nil. Jadi sebetulnya tidak tidak seperti yang kita ketahui selama ini gitu ya. Ibunda Nabi Musa langsung menghanyutkan gitu, enggak. Jadi itu takdir, qadarullah, kejadian di luar dugaan itu. Nabi Musa bersama kotaknya itu hanyut karena talinya putus. Kemudian selanjutnya singkat cerita, kotak yang membawa Nabi Musa ini pun sampai di halaman istana. Ya, nah jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi ini tafsir atau penjelasan tentang yudabbihuna abana'akum. Fir'aun membunuh anak laki-laki dari Bani Israel. Ya Pak ya, baik. Kemudian selanjutnya apa siksaan yang berat yang ditimpakan oleh Fir'aun kepada Bani Israel? Yang kedua adalah wayastahyuna nisa'ahum. Wayastahyuna nisa'akum. Mereka membiarkan hidup anak-anak perempuan yang terlahir dari Bani Israel. Jadi anak-anak perempuan dibiarkan hidup. Ini termasuk jenis siksaan yang dibuat oleh Fir'aun kepada Bani Israel. Artinya apa? Begini Pak. Wayastahyun, seperti dijelaskan oleh ulama-ulama kita, kalimat ini atau kata-kata ini bersumber dari dua. Nah, penafsiran yang pertama mengatakan wayastahyuna bersumber dari kata hayat, hidup. Ya Pak ya. Jadi hayat, ha, ya, alif, tamar butoh ya, artinya hidup. Nah, mereka membiarkan hidup seperti itu. Kemudian penafsiran yang kedua Pak, terkait makna yastahyun di sini Pak ya. Kata ulama-ulama kita adalah haya, ha, ya, alif, hamzah. Kalau tadi tamar butoh. Ya Pak ya. Kalau pakai tamar butoh tadi artinya apa? Hidup. Yastahyuna, mereka membiarkan hidup.
Nah, untuk penafsiran yang kedua, haya, ha, ya, alif, hamzah. Ini artinya apa, Pak? Haya, al-haya minal iman. Malu bagian dari iman. Jadi yastahyuna berdasarkan penafsiran yang kedua, sumbernya dari haya, malu. Ya Pak ya? Nah, apa maksudnya? Mereka membiarkan wanita-wanita Bani Israel hidup gitu Pak ya. Tujuannya untuk dipermalukan. Artinya apa? Ya, wanita-wanita Bani Israel ini dijadikan sebagai selir. Dijadikan sebagai apa namanya? Ya, pelampiasan nafsu seperti itu Pak. Nah, itu maksudnya gitu ya. Jadi wallahu a'lam, ini penyiksaan ya Pak ya. Ini penindasan gitu loh. Saat wanita-wanita dibuat sebagai pemuas nafsu, ini adalah penindasan terhadap wanita. Ya, ini adalah penindasan terhadap wanita. Jadi ini kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Bani Israel. Anak laki-laki yang lahir dibunuh, kemudian anak-anak perempuan yang lahir dibiarkan hidup untuk dipermalukan. Ya Pak ya. Jadi hina sekali ya Bani Israel dalam pandangan Fir'aun ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Sesungguhnya yang demikian itu bala, ujian. Ya Pak ya. Kita ketahui bahwa bala sebetulnya kalau dalam bahasa Arab mengandung ujian yang sifatnya nikmat dan juga mengandung ujian yang sifatnya buruk. Ya Pak ya. Jadi bala itu konotasinya ada dua Pak. Jadi bala ujian, cobaan ya. Cuman cobaan yang dimaksud dengan bala bisa cobaan berupa nikmat, bisa juga cobaan berupa sesuatu yang buruk. Nah, di dalam ayat ini ada dua ujian yang diberikan kepada Bani Israel, Pak. Yang pertama apa? Ujian berupa nikmat. Kira-kira apa tadi, Pak? Nikmat yang didapatkan oleh Bani Israel di sini? Keselamatan dan kebebasan dari kejahatan Fir'aun. Nah, ini ujian yang berbentuk nikmat. Kemudian ujian yang berbentuk keburukan ya. Tadi sudah kita sampaikan Pak ya, ada dua. Putra-putra mereka dibunuh oleh Fir'aun. Putri-putri mereka dibiarkan hidup untuk dipermalukan. Jadi inilah jenis ujian atau bala Pak ya. Kadang-kadang bentuknya kenikmatan. Kadang-kadang yang lain bentuknya keburukan. Baik. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa in faraqna bikumul bahr. Kebebasan dan keselamatan yang didapatkan oleh Bani Israel, bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa agar membawa Bani Israel keluar dari negeri Mesir. Ya Pak ya. Nah, di dalam ayat yang lain, perintah tersebut disampaikan oleh Allah agar Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir di saat malam hari. Ya Pak ya. Jadi mereka keluar dari Mesir itu pada saat malam hari. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, setelah mereka keluar dari Mesir, pada awalnya Firaun tidak ada masalah Pak. Ya, biarin aja mereka keluar. Toh di negara ini juga mereka hanya sebatas pekerja, pembantu, nggak ada nilai plusnya lah gitu ya. Jadi Firaun itu membiarkan aja Bani Israel bersama Nabi Musa keluar dari Mesir. Akan tetapi lambat laun gitu Pak ya, Firaun berpikir kembali.
Kalau misalkan dibiarkan, ya jangan-jangan nanti mereka membuat makar. Justru malah menjadi bahaya untuk kerajaan Firaun. Kemudian selanjutnya, penafsiran yang kedua menjelaskan bahwa Firaun berpikir kembali, kalau misalkan mereka keluar, ya ekonomi kembali hancur lagi karena nggak ada lagi tenaga kerja gitu ya. Pada akhirnya singkat cerita Pak, Firaun pun mengumpulkan tentara. Di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, pasukan itu berjumlah situmi'ah alaf, 600.000. Jadi bukan pasukan yang kecil ya Pak ya, 600.000 pasukan. Nah ini yang ditugaskan oleh Fir'aun berikut beliau ya Pak ya, untuk mengejar Bani Israel bersama Nabi Musa. Nah singkat cerita, di waktu fajar menjelang pagi ya Pak ya, nah ini Bani Israel telah sampai di pinggir laut. Apa kejadian? Setelah mereka sampai di pinggir laut, mau berjalan ke depan udah nggak mungkin karena laut terbentang. Mau mundur ke belakang, nah ini mereka udah ngelihat sayup-sayup pasukan Firaun udah datang menyusul. Imam Ibnu Katsir di sini menceritakan ya Pak ya, dalam keadaan yang sangat genting, maju kena, mundur kena gitu ya. Nah salah satu dari putra terbaik Bani Israel yang bernama Yusha bin Nun, ya Pak ya, Yusha bin Nun, beliau datang kepada Nabi Musa lalu bertanya, aina amru rabbika, wahai Musa, di mana kebesaran Tuhanmu? Lalu kemudian ia pun segera memacu kudanya masuk ke dalam laut. Ya pada akhirnya kuda dan Yusha bin Nun diseret oleh ombak. Kemudian ia kembali lagi kepada Nabi Musa, lalu ia sampaikan lagi, ya Musa, aina amru rabbika, wahai Musa, di mana keagungan Rabb? Pada akhirnya apa yang disampaikan oleh Yusha kepada Nabi Musa? Inna lamudrakun. Disinilah tempatnya dan inilah saatnya, kata Yusha kepada Nabi Musa, kita semua ditangkap dan dihabisi oleh Fir'aun. Karena ke depan udah nggak mungkin, laut terbentang gitu ya. Nah di saat Yusha mengatakan, disinilah saatnya, disinilah tempatnya kita akan dihabisi oleh Fir'aun, Musa mengatakan, Musa menjawab, kata Nabi Musa, kalla, nggak bakal. Inna ma'iya rabbi, sesungguhnya bersamaku ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah bersamaan dengan itu jamaah sekalian yang saya muliakan, Allah pun memerintahkan agar Musa memukulkan tongkatnya ke laut. Apa yang terjadi? Yang terjadi itulah yang Allah sebutkan di dalam ayat ini Pak. Allah mengatakan, wa idh faraqna bikumul bahr. Ketika kami memisah laut sehingga menjadi jalur untuk lewat bagi kalian. Jadi bisa dibayangkan nggak Pak? Laut terpisah, lalu di sini ada jalur, jalanan bisa dilewati. Kemudian yang paling ajaib juga, jalur tersebut terdiri dari 12 jalur. Jadi nggak cuma satu jalur aja Pak. Jadi saat Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, jalur 1, jalur 2 sampai 12 itu terbentang ya, untuk Bani Israel sebagai jalan keselamatan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa jalur yang ada tadi terdiri dari 12 jalur? Jawabannya karena Bani Israel tadi terdiri dari 12 suku. Ya Pak ya, terdiri dari 12 suku. Nah nanti di ayat-ayat berikutnya kita akan jelaskan juga Pak ya. Insya Allah di surat ini juga, setelah mereka keluar dari laut, justru malah mereka bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Nabi Musa.
Sehingga Allah menghukum mereka dengan kesasar di padang pasir selama 40 tahun. Nah, nanti pada saat mereka kesasar pun Allah memberikan keajaiban berupa nikmat kepada mereka ya Pak ya. Mereka punya batu ditenteng kemana-mana, giliran butuh air, Nabi Musa tinggal mukul batu tersebut dengan tongkatnya, lalu keluar pancuran air dari batu tersebut sebanyak 12 pancuran juga. Jadi kenapa 12 jalur? Kenapa 12 pancuran? Karena Bani Israel terdiri dari 12 suku. Cikal bakal Bani Israel seperti yang kita sampaikan tadi, mereka adalah putra-putra Yakub. Nah ini nih, jumlahnya 12. Ya Pak ya? Baik. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, fa'anjainakum. Lalu melalui jalur itu kami membebaskan dan menyelamatkan kalian dari kejaran Firaun. Bisa dibayangkan nggak Pak? Ini laut terbelah, ini terdinding gitu ya, seperti tembok gitu ya. Yang sebelah sini juga terdinding seperti tembok. Nah mereka lewat di sini. Nah ini nggak hitungan menit, nggak hitungan jam, ya Pak ya. Karena Bani Israel, ya Bapak bayangkan semuanya ikut bersama Nabi Musa untuk pindah ke negeri asal. Jadi jumlahnya banyak sekali. Sebagai bukti gitu ya, pasukan Firaun kan menyusul ya. Setelah Bani Israel masuk ke jalur ini, mereka pun datang menyusul. Nah, berapa tadi Pak jumlah pasukannya? 600.000. Yang di depan sama yang di belakang masih berada di tengah-tengah laut. Ini 600.000 pasukan melewati lautan, kira-kira berapa jam itu Pak? Melewati jalur gitu ya, melewati jalanan gitu. Jadi bukan waktu yang singkat ya Allah menahan dua sisi laut tersebut, bukan. Bani Israel semuanya lewat dulu. Kemudian datang pasukan Firaun yang di depan belum sampai ke pantai tujuan. Kemudian yang di belakang udah lewat dari pantai kedatangan gitu ya. Lalu pada akhirnya Allah pertemukan laut tersebut. Ya Pak ya. Hingga pada akhirnya pasukan Firaun semuanya tenggelam. Jadi inilah kekuasaan Allah ya Pak ya. Air laut ini berjam-jam seperti tembok Pak. Ya, seperti tembok. Sehingga Bani Israel bisa selamat, bisa aman dari kejaran Firaun. Baik. Kemudian selanjutnya wa aghraqna ala Firaun. Kemudian setelah Bani Israel selamat, lalu tibalah pasukan Firaun. Wa aghraqna. Kata Allah, kami tenggelamkan semuanya. Tidak satu pun yang selamat. Ya Pak ya. Kemudian selanjutnya wa antum tanzurun. Dan kalian wahai Bani Israel melihat kejadian itu dengan mata kepala kalian sendiri. Artinya apa? Ini nikmat yang sangat besar Pak. Saat kita dikejar musuh, pastinya kan kita takut. Ya Pak ya. Lalu kita selamat. Saat kita selamat, kita lihat juga musuh itu hancur, binasa. Ini nikmat yang sangat besar Pak. Karena kalau misalkan kita selamat, musuh yang mengejar kita selamat juga, sebetulnya tinggal nunggu waktu aja Pak. Ya mungkin pada saat itu mereka nggak bisa ditangkap gitu ya. Tapi di waktu-waktu berikutnya ya ada aja bahaya yang mengancam gitu loh. Nah ini nikmat yang sangat besar bagi Bani Israel ya. Firaun bersama bala tentaranya di depan mata mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendapatkan rasa aman yang sempurna. Tidak ada was-was, tidak ada takut. Betul-betul diselamatkan dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, kemudian selanjutnya wa antum tanzurun, kalian menyaksikan, tadi sudah kita sampaikan Pak ya, penafsiran yang pertama, Bani Israel saat itu melihat langsung di mana Firaun bersama bala tentaranya ditenggelamkan dan dibinasakan oleh Allah di Laut Merah. Nah, penafsiran yang kedua, wa antum tanzurun, kalian menyaksikan,
Maksudnya adalah kita-kita yang hidup di zaman sekarang juga. Jadi kita tuh bisa menyaksikan bagaimana keadaan Fir'aun. Makanya di dalam Al-Quran ya Pak ya, seperti dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat." Tiba di suatu hari Allah menyelamatkan jasad Fir'aun. Jadi terdampar gitu Pak ya. Jasad Fir'aun itu terdampar. Untuk apa ini diselamatkan oleh Allah? Artinya terdampar ke daratan gitu Pak ya. Untuk supaya dapat kita lihat manusia yang datang di kemudian hari dapat melihat Fir'aun secara langsung. Jadi kalau Bapak ke Mesir gitu ya, ya Bapak bisa lihat. Karena Firaun itu dimumikan ya. Nah, ini merupakan apa namanya? Bukti dari ayat ini, Pak. Bahwa Firaun celaka, binasa dapat dilihat oleh Bani Israel yang hadir saat itu dan juga oleh umat manusia yang datang di kemudian hari. Sekarang pun kalau kita pengen lihat Firaun bisa, Bapak datang aja ke Mesir. Ya, baik. Jamaah sekalian yang saya muliakan, inilah tafsir makna dari ayat yang sedang kita bicarakan, ya Pak ya. Kemudian beberapa intisari yang mesti dipetik dari ayat yang mulia ini. Yang pertama, kesombongan, ya Pak ya, atau takabur pada akhirnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi siapapun yang bersikap takabur, sombong, merasa hebat, menolak kebenaran, mengintimidasi orang-orang lemah, gitu ya. Nah, ini orang-orang sombong seperti ini pada akhirnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Firaun tadi kita sampaikan Pak ya, sombongnya luar biasa. Ya. Saat Nabi Musa menyampaikan ayat agar supaya ia bertauhid kepada Allah, justru apa katanya tadi Pak? Justru ia mengaku bahwa ia adalah Tuhan yang maha tinggi. Sombong sekali Pak ya. Ia ambil Asmaul Husna Al-Ali untuk dirinya Pak. Allah punya nama Al-Aliyah, maha tinggi. Nah ini nih, Asmaul Husna ini diambil oleh Fir'aun untuk dirinya. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Ini yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, Allah juga punya nama Ar-Rabb. Ya. Nah, nama ini juga diambil oleh Firaun untuk dirinya, Pak. Kata dia, Ana Rabbukum. Jadi ada dua nama Allah yang diambil oleh Firaun untuk dirinya. Inilah kesombongan Firaun terhadap Allah. Kemudian kesombongan Firaun terhadap umat manusia ya. Tadi kita jelasin ya. Musa saat datang ke istananya diremehin. Kemudian Bani Israel ya, putra-putranya dimatiin. Putri-putrinya dibiarin hidup untuk dipermalukan. Jadi sombong sekali Firaun ya. Karena memang kesombongan itu seperti disampaikan oleh Nabi kita ya, batrul haqqi wa ghamtin nas. Menolak kebenaran yang datang dari Allah. Ini kesombongan kepada Allah, Pak. Ya, wa ghamtin nas, anggap remeh terhadap manusia. Ini kesombongan yang kedua. Ya. Jadi kalau dua hal ini terdapat pada diri kita, maka kita tuh udah lengkap sebagai orang yang sombong. Kalau misalkan kita menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga udah termasuk orang yang sombong. Kalau misalkan kita dengan segala kelebihan yang ada memandang orang-orang lain itu lemah, rendah, hina gitu ya. Kita punya ilmu lalu kita lihat orang lain bodoh semua gitu ya. Kita punya harta kita lihat orang lain miskin semua gitu ya. Nah, ini juga udah termasuk orang yang takabur. Nah, Firaun ini ya kesombongannya, ketakaburannya itu udah lengkap Pak. Batrul haqqi ya terjadi.
Ghamtun nas, meremehkan manusia, ya terjadi dilakukan oleh Fir'aun. Maka oleh karena itu ya Allah pada akhirnya menghinakan Fir'aun dengan cara yang sangat rendah. Seorang raja yang mengaku Tuhan gitu Pak ya. Kemudian seorang raja yang mengaku maha tinggi. Masa ia mati karena tenggelam? Kira-kira cocok gak Pak? Enggak cocok gitu loh. Seorang yang mengaku Tuhan gitu ya, minta disembah oleh kaumnya gitu. Giliran matinya dengan cara tenggelam, hina sekali. Masa iya seorang Tuhan nggak bisa menyelamatkan dirinya? Jadi hina sekali Fir'aun gitu ya, ditenggelamkan. Nggak usah Fir'aun Pak, di Indonesia aja banyak orang yang bisa berenang Pak. Ya, pasukan Angkatan Laut Indonesia itu renangnya jago-jago Pak. Mereka dijatuhkan ke tengah laut, nggak tenggelam, mereka bisa berenang. Nah ini si pasukan ini jauh lebih perkasa dibanding Fir'aun. Cuman Fir'aun dalam keadaan seperti itu berani ngaku-ngaku Tuhan gitu loh. Ya. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian yang saya muliakan, ya kita ketahui bahwa air itu adalah apa namanya ya? Manfaat gitu loh. Ya. Jadi air itu manfaat bagi manusia gitu. Ya sehingga manusia nggak bakal bisa hidup di muka bumi ini tanpa ada air. Jadi sumber kehidupan bagi manusia ya air gitu Pak. Karena secara keseluruhan kebutuhan kita itu terdiri dari air. Bahkan tubuh kita pun harus mengandung air gitu ya. Nah ini air bagi Fir'aun yang katanya Tuhan gitu Pak ya, justru menjadi apa? Malapetaka. Gitu ya, menjadi malapetaka Pak. Sementara bagi Bani Israel justru menjadi maslahat gitu. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, ya orang-orang yang takabur pada akhirnya akan dihinakan oleh Allah. Makanya di dalam hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang yang takabur itu enggak hanya dihinakan oleh Allah semasa hidup di dunia ini enggak. Kelak pada saat berbangkit dari kubur pun, kata Nabi, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan dengan cara yang hina. Saat berbangkit orang-orang yang sombong di bumi ini, kata Nabi, Allah kecilkan tubuh mereka sehingga lebih kecil dari semut. Lalu orang-orang kan pada sibuk lalu lalang gitu kan ya, saat mereka telah dibangkitkan, ya mondar-mandir kan begitu Pak ya, seperti laron. Kata Allah kan di dalam Al-Quran seperti itu ya. Nah ini orang-orang yang mondar-mandir ini nggak tahu, nih orang-orang yang takabur itu keinjak-injak, nggak tahu. Ya Pak ya, mereka nggak nyadar karena kecilnya hanya sebatas semut, jadi nggak berasa saat diinjak. Udah orang-orang pada nginjak tuh. Orang-orang yang takabur karena dikecilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala secara fisik. Nah, jemaah sekalian yang saya muliakan, jadi banyak contoh-contoh yang lainnya Pak ya, terkait orang-orang yang takabur pada akhirnya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh lain misalkan Abu Jahal. Abu Jahal ini sombong sekali, sama dengan Fir'aun Pak. Bedanya Abu Jahal nggak mengaku Tuhan, gitu aja. Cuman bicara soal kebenaran yang datang dari Allah, kira-kira ditolak oleh Abu Jahal nggak? Ditolak saat Nabi mengajak supaya dia bertauhid. Ia menolak, malah ia memusuhi Nabi Pak. Kemudian kesombongan Abu Jahal terhadap umat manusia, Ibnu Mas'ud, ya Pak ya. Ibnu Mas'ud, ini kan orang yang sangat lemah ya, karena ia hanya sebatas penjaga kebun korma milik orang Quraisy. Jadi pekerjaannya hanya penjaga kebun. Kemudian yang kedua, secara fisik Ibnu Mas'ud orangnya cacat, kerdil. Ya Pak ya. Jadi apa namanya ya? Gangguan pertumbuhan gitu Pak. Kecil, Ibnu Mas'ud itu kecil Pak. Bahkan dalam satu riwayat, jenggot Ibnu Mas'ud itu nggak lebih dari 7 helai. Maka di sekali waktu ya Pak ya,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkunjung bersama sahabat-sahabat ke tempat kediaman Ibnu Mas'ud di perkebunan korma tadi Pak ya. Lalu mereka sampai di rumah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud sedang memanen korma. Lalu ditanya Ibnu Mas'ud kemana? Nah istrinya cerita sedang memanen korma. Lalu Nabi kita pun mencari bersama sahabat. Pada akhirnya kelihatan Ibnu Mas'ud sedang manjat. Lalu sahabat-sahabat ada yang ketawa Pak. Ya, Nabi kita bertanya kenapa ketawa? Kata dia, nggak bisa dibedain mana Ibnu Mas'ud, mana mayang korma. Karena kecilnya Pak. Jadi secara fisik memang kerdil gitu ya, kecil. Lalu kata Nabi kita apa? Kamu jangan salah. Ibnu Mas'ud nanti saat ditimbang di yaumil qiyamah, dia akan lebih berat dibanding gunung Uhud. Maka ulama-ulama kita mengatakan ini hadis ini Pak ya sebagai dalil bahwa nanti saat kita dihisab oleh Allah berikut badan-badannya ikut ditimbang. Nah Ibnu Mas'ud yang sangat kerdil ini Pak ya, ia hanya sebatas penjaga kebun. Kemudian secara fisik ya apa namanya kecil tadi Pak ya. Pernah Nabi kita memberikan tantangan kepada sahabat-sahabat saat surat Ar-Rahman turun. Ya, surat Ar-Rahman turun. Lalu kemudian Nabi kita mengatakan, siapa di antara kalian, wahai sahabatku, yang berani membacakan surat Ar-Rahman di pasar Ukas? Ya Pak ya, siapa yang berani membacakan ayat ini di pasar Ukas? Sementara di pasar ini ya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin ya berkeliaran sebagai pedagang, sebagai pembeli gitu Pak ya. Nah ini Ibnu Mas'ud angkat tangan, beliau berani gitu Pak. Nah tiba di pasar Ukas, ia bacakanlah surat Ar-Rahman sehingga orang-orang pasar itu mendengar. Karena orang-orang Quraisy apabila mendengar Al-Quran, ya mereka nggak bisa memungkiri Pak, ini bukan perkataan manusia. Karena memang mereka ngerti bahasa Arab gitu ya. Ini bukan perkataan manusia. Apalagi surat Ar-Rahman indah sekali kan Pak ya. Nah dibacakanlah oleh Ibnu Mas'ud di pasar Ukas. Ternyata di pasar tersebut sedang nongkrong siapa? Abu Jahal. Enggak pakai cerita banyak Pak, langsung sama Abu Jahal dipukul persis di telinga Ibnu Mas'ud. Spontanitas telinga Ibnu Mas'ud mengeluarkan darah Pak. Kemudian jemaah sekalian, Ibnu Mas'ud pun kembali. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu sedih melihat keadaan Ibnu Mas'ud. Enggak pantas, karena Abu Jahal itu panglima besar Quraisy. Badannya gagah, tinggi besar, enggak pantas. Ibnu Mas'ud, orang yang kerdil diperlakukan seperti itu gitu ya. Ya sama dengan bapak-bapak ngelawan anak TK. Enggak masuk akal gitu Pak ya. Nah, ini kesombongan gitu loh. Nah dalam keadaan Nabi kita bersedih datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril ketawa melihat Ibnu Mas'ud dan Nabi kita dalam keadaan sedih tadi ya. Kemudian Nabi kita bertanya, kenapa engkau ketawa? Lalu kemudian selesai. Ya. Jawabannya di mana Pak? Jawabannya di perang Badar. Ya. Saat kaum muslimin berperang melawan orang-orang Quraisy dan ini perang pertama Pak ya. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya yang memenggal Abu Jahal siapa? Ibnu Mas'ud. Ya Pak ya, Ibnu Mas'ud yang memenggal kepala Abu Jahal. Padahal Abu Jahal panglima besar. Ya Pak ya. Lalu kemudian Abu Jahal diseret oleh Ibnu Mas'ud untuk bertemu dengan Nabi kita. Nah ini udah posisi terpenggal nih Pak ya. Jadi Ibnu Mas'ud ingin menunjukkan bahwa si panglima yang jahat ini udah habis, udah tewas gitu ya. Lalu kemudian Nabi kita melihat. Nah Ibnu Mas'ud bersama Nabi kita dalam keadaan menyaksikan jenazah Abu Jahal, datanglah malaikat Jibril. Apa kata Jibril? Inilah jawaban kejadian dulu saat Ibnu Mas'ud dipukul Abu Jahal. Ya Pak ya. Jadi coba Bapak lihat, Abu Jahal takaburnya, sombongnya luar biasa. Pada akhirnya terhina, mati di tangan sosok yang kerdil. Nggak pantas banget gitu loh. Ya, maka oleh karena itu kita harus menghindari kesombongan ini Pak ya. Jangan sampai kita menentang kebenaran yang datang dari Allah. Batul haq, jangan sampai terjadi. Apapun kebenaran itu, suka atau tidak,
terima. Persoalan mampu atau belum itu urusan nanti, Pak. Yang penting jangan ditolak tuh kebenaran. Ya, Pak ya. Kemudian jangan pernah anggap remeh terhadap siapapun. Ya. Boleh, ini adalah bagian dari kesombongan atau takabur. Baik. Kemudian selanjutnya yang mesti kita ambil sebagai pemahaman dari ayat yang tadi kita bicarakan, ya al-jaza min jinsil amal. Ya, Pak ya. Perbuatan apapun yang kita lakukan, pada akhirnya hal itulah yang akan ditimpakan kepada kita. Jadi Firaun semena-mena banget, Pak. Anak kecil dimatiin. Ya. Jadi walau alam betul-betul melakukan penindasan yang tidak berperi kemanusiaan gitu. Pada akhirnya apa yang terjadi terhadap Firaun dan bala tentaranya? Ya, mereka juga dimatikan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi balasan terhadap kita sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Makanya ulama-ulama kita membuat kaidah al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan yang dilakukan. Kemudian dalilnya apa? Di surat Ar-Rahman Allah mengatakan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Bukankah balasan kebaikan akan memperoleh kebaikan yang berlipat ganda? Ya. Maka oleh karena itu jemaah sekalian, kita harus betul-betul menata lisan kita, Pak ya. Menata perbuatan kita. Jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya menzalimi orang lain. Ya, Pak ya. Jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti orang lain. Enggak usah perbuatan, Pak. Kata-kata kita aja kalau misalkan menyakiti orang lain, mencela orang lain, di waktu yang akan datang, kita akan mendapatkan kata-kata yang sama juga. Ya sebagai contoh misalnya ya, saya dulu punya teman kos-kos waktu masih kuliah dulu, Pak. Nah dia punya motor tuh. Ya, Pak ya. Kebetulan teman saya ini kuliahnya di kampus ISTN ya. Jadi dia kuliah di situ. Jadi pengetahuan agamanya masih sedikit gitu ya. Walau alam dia pakai motor, itu ada ibu-ibu di depan. Ya tahu kan ibu-ibu kalau bawa motor kayak gimana? Langsung dimaki-maki sama dia, sama teman ini gitu, Pak ya. Ya macam-macam lah katanya ya. Jadi kotor sekali kata-katanya gitu ya, nggak pantas. Nggak jauh, Pak. Ya, nggak jauh dari itu. Tiba-tiba dia juga hampir nyenggol seorang tentara, Pak. Ya, hampir nyenggol seorang tentara. Akhirnya apa? Kata-kata yang ia ucapkan kepada ibu-ibu tadi, itu yang diucapkan si tentara kepada teman saya. Persis nggak ada bedanya. Ya, Pak ya, persis nggak ada bedanya. Makanya walau alam gitu, Pak ya, kata-kata aja kalau misalkan kita ucapkan lalu itu membuat orang sakit hati, Bapak tinggal nunggu aja. Akan ada kata-kata yang akan melukai hati Bapak gitu ya. Lalu bagaimana dengan perbuatan? Ya sama gitu ya. Maka oleh karena itu ya jaga kata-kata, jaga perbuatan. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat orang sakit hati. Pada akhirnya hal itu akan ditimpakan kepada kita. Kemudian kalau nggak salah di sini juga udah pernah kita sampaikan, Pak ya, kisah yang ditulis oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Al-Baghdadi ya, Pak ya. Seorang laki-laki yang menyelamatkan wanita yang hendak dirampok, dituduh sebagai pembunuh lalu dieksekusi. Kira-kira aneh nggak, Pak? Jadi ada seorang perempuan berteriak saat menjelang maghrib, lalu laki-laki ini datang untuk membantu, malah sebaliknya, Pak, ia tertuduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap wanita tadi. Akhirnya dia dikisos. Ini kisah nyata. Nah ceritanya bagaimana? Laki-laki ini dulunya tinggal di kampung. Ia merantau ke kota Baghdad karena di kampungnya ia membunuh 2 orang sekaligus. Ya, Pak ya. Ceritanya ia suka terhadap seorang wanita, Pak. Lalu ia datang melamar wanita tersebut.
Ya qadarullah karena nggak cocok gitu ya, wanita menolak. Nah ini si laki-laki ini udah jatuh hati gitu ya. Lalu pada akhirnya ia sakit hati dengan penolakan yang dilakukan oleh wanita tadi. Lalu kemudian wanita ini pun menikah dengan laki-laki lain. Ia punya anak seorang laki-laki. Nah jemaah sekalian, laki-laki yang tadi yang ditolak lamarannya itu profesinya di kampung halaman itu sebagai operator getek. Tahu getek apa? Jembatan apa namanya, bambu tuh biasanya yang buat nyebrang kali gitu ya. Nah tiba-tiba qadarullah di suatu hari wanita idamannya bersama putranya datang untuk menyeberang ke sebelah. Ya udah mereka naik getek. Ini supirnya siapa? Laki-laki patah hati tadi. Ya Pak ya, laki-laki yang patah hati tadi. Nah sama sekalian tiba di tengah sungai, laki-laki ini mohon maaf ngajak wanita untuk berbuat zina. Ya wanita ini nggak mau gitu ya, menolak. Dipaksa oleh laki-laki itu, nggak mau, kekeh gitu ya. Akhirnya laki-laki itu mengancam, kalau kamu nggak mau anakmu saya ceburin. Ternyata wanita itu nggak mau gitu ya, kekeh gitu. Lalu laki-laki ini menceburkan putra dari wanita tersebut hingga hanyut. Kemudian dipaksa lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Si wanita ini pun diceburkan ke sungai. Lalu dua-duanya mati meninggal. Nah karena melakukan kejahatan, nah laki-laki ini merantau melarikan diri ke kota Baghdad. Nah sama sekalian sampai di kota Baghdad, ya skill nggak ada kan ya, di kampung aja cuman operator getek aja gitu. Nah sampai di sana ya nggak ada pekerjaan kecuali sebagai tukang jagal. Nah ini pekerjaan laki-laki itu di kota Baghdad Pak. Nah pagi berangkat dia ngejagal, sore pulang menjelang maghrib. Nah, itu pekerjaan dia. Nah tiba di suatu hari Pak, saat ia pulang dari pekerjaan, pastinya kan si tukang jagal bawa golok, bawa pisau. Nah saat perjalanan pulang di waktu maghrib, seorang wanita berteriak minta tolong. Ternyata wanita ini sedang dirampok oleh penjahat. Nah laki-laki ini datang untuk membantu wanita tersebut. Nah si penjahat yang sedang merampok karena melihat ada yang datang, nah langsung wanita itu ditusuk. Kemudian dia membawa harta yang sudah dirampok kabur. Nah ini si laki-laki tukang jagal tadi baru sampai di tempat. Wanita udah terkapar, udah jatuh, udah mati. Lalu setelah dia sampai di dekat wanita ini, datang warga yang mendengar seruan minta tolong dari wanita tadi. Nah ini warga melihat di TKP siapa? Si tukang jagal dengan wanita yang udah mati dalam keadaan tertusuk. Nah si jagal ini punya golok, punya pisau. Ya, jadi klop gitu Pak ya, pas. Akhirnya laki-laki ini tertuduh hingga dibawa ke mahkamah. Nah, yang mengadili kasusnya adalah Khatib Al-Baghdadi. Ya Pak ya, seorang ulama besar yang menjadi hakim di Baghdad ya. Dia yang mengadili laki-laki ini. Pada akhirnya laki-laki ini dijatuhi hukum kisos, harus dibunuh. Ya Pak ya. Lalu laki-laki ini sebelum dikisos diminta untuk menyampaikan kata-kata terakhir. Apa kata laki-laki itu Pak? Saya terima hukum kisos ini bukan berarti saya pembunuh wanita yang kalian saksikan. Tapi kisos ini saya terima 20 tahun yang lalu aku melakukan pembunuhan terhadap 2 jiwa. Coba Bapak lihat. 20 tahun kemudian akibat dari perbuatan laki-laki ini baru diterima. Ia membunuh 20 tahun kemudian ia pun dibunuh. Jadi sama sekalian yang saya muliakan, ini persoalan yang pasti Pak ya. Kita berbuat jahat, bagi kita akan ditimpakan kejahatan. Kita berbuat baik, bagi kita akan ditimpakan kebaikan. Maka oleh karena itu kondisikan keadaan ucapan kita Pak ya, keadaan perbuatan kita. Jangan sampai melakukan hal-hal yang buruk, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti orang lain ya, karena al-jaza min jinsil amal. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, yang mesti kita ambil sebagai intisari dari ayat yang mulia ini, bahwa hidup kita ujian.
bala. Kita katakan tadi bala versi Al-Quran ya Pak ya, bukan versi bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Indonesia bala itu identik dengan sesuatu yang negatif. Kalau dalam Al-Quran bala itu bisa sesuatu yang baik, bisa sesuatu yang buruk. Jadi hidup kita adalah bala, ujian. Kadang kita mendapatkan nikmat, ujian Pak. Kira-kira bisa nggak bersyukur? Kadang hidup ini mengkondisikan kita dalam keadaan buruk. Ini juga ujian Pak, bisa nggak bersabar? Jadi tugas kita dalam hidup ini hanya menjalani ujian. Jika kita mendapatkan nikmat, kita mesti bersyukur. Jika kita mendapatkan sesuatu yang buruk, kita mesti bersabar. Akan tetapi orang-orang yang beriman sungguh ajaib kata Nabi. Semua urusan-urusannya baik. Kalau misalkan dia mendapatkan nikmat, ia bersyukur, ya, ia mendapatkan kebaikan. Nah kalau misalkan sebaliknya ya, ia mendapatkan keburukan, lalu ia bersabar, kata Nabi, kesabaran itu juga akan membuahkan kebaikan. Jadi luar biasa orang-orang yang beriman itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi wallahu alam, apapun keadaan kita Pak, sadari itu adalah ujian. Jadi jangan berputus asa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ujian, di balik semua ujian akan ada hikmah yang sangat besar. Itu janji dari siapa? Janji dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di balik sesuatu yang buruk saat menimpa kita akan ada hikmah yang sangat besar. Nah, jamaah sekalian yang saya muliakan, inilah 3 hal setidaknya yang bisa kita ambil sebagai intisari Pak ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita untuk memperbaiki kondisi amal perbuatan kita. Semakin hari semakin baik dan semakin dekat dengan ajal kematian. Kondisi amalan kebaikan kita pun semakin bertambah. Ada pertanyaan Pak? Satu aja mungkin. Emang bapak-bapak. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Syahid kan ada 2 ya, syahid dunia dan syahid akhirat. Nah, syahid dunia salah satunya orang yang wafat dalam keadaan tenggelam. Baik. Nah, Firaun di sini ya tenggelam, apakah termasuk syahid gitu ya? Enggak. Ya Pak ya, karena syahid itu mesti terjadi kepada orang yang beriman. Ya Pak ya. Jadi kalau orang beriman mati dalam keadaan tenggelam ya syahid. Kalau orang beriman mati dalam peperangan ya syahid. Tapi kalau orang kafir tidak Pak. Orang kafir mati di peperangan melawan kaum muslimin. Kira-kira kafir yang korban ini syahid atau tidak? Enggak. Ya. Jadi apapun kebaikan yang ada di dalam agama kita Pak ya. Karena syahid itu adalah kebaikan, keutamaan ya. Apapun kebaikan dan keutamaan yang ada dalam agama kita terletak pada keimanan. Ya Pak ya, terletak pada keimanan. Jadi kebaikan syahid nggak akan terjadi, nggak akan bermanfaat kalau iman tidak ada. Makanya ya sering kita analogikan Pak ya, iman itu seperti kain bagi orang yang hendak menyulam. Ya Pak ya. Nah, syahid dan ibadah-ibadah yang lain, nah ini gambar yang kita sulam gitu loh. Katakan misalkan kita membuat bunga, gambar bunga gitu Pak ya. Batangnya yaitu sholat misalkan. Daunnya, ini syahid misalkan ya. Kemudian kembangnya, katakan ini zakat gitu loh. Nah ini semuanya gambar bunga ini bisa kita sulam karena ada kainnya gitu loh Pak. Kalau nggak ada kainnya, nggak mungkin, nggak bakal kita bisa membentuk batang, membentuk daun, membentuk bunga. Nggak bakal bisa Pak. Maka kebaikan-kebaikan yang ada dalam agama kita, seperti syahid kan kebaikan itu ya, sholat, puasa, zakat, ini baru akan berguna jika dasarnya, tauhidnya, imannya betul-betul murni kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu ya, yang mesti kita jaga sekuat tenaga ini nih, kemurnian tauhid ini Pak. Kasarnya, kalau bahan dasarnya nggak rusak, insya Allah nanti kita akan masuk surga. Tapi kalau bahan dasarnya rusak, biar ibadah kita bagus, ibadah ini nggak bakal bisa menyelamatkan Pak. Ya, jadi syahid baru bermanfaat apabila terjadi kepada orang-orang yang beriman. Ya. Demikian, insyaallah bermanfaat. Kita tutup di kafar majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.